Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, yang terhormat Bapak Budianto Sidiki Esos MSI, yang kami hormati Kepala LLDikti Wilayah 16, yang kami hormati Kepala BNN Provinsi Gorontalo atau yang mewakili, yang kami hormati Satger Kemendikbud, yang kami hormati Kepala Bagian Umum LLDikti Wilayah 16, yang kami hormati para pimpinan APTISI Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, yang kami hormati para pimpinan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Gorontalo, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, yang kami hormati para pimpinan PTS di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo, serta yang kami hormati Direktur AIS Institute atau yang mewakili, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari Kamis 12 Oktober tahun 2023 bertempat di Hotel Magna Provinsi Gorontalo dalam acara Rapat Koordinasi Wilayah Pimpinan Badan Penyelenggara dan Pimpinan PTS di lingkungan LLDikti Wilayah 16. Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati. Perkenalkan, saya Zubaida Latompo selaku pembawa acara pada malam hari ini. Mohon izin saya memberikan pantun untuk menyemangati pelaksanaan acara pada malam hari ini. Boleh? Baik, terima kasih. Malam hari makan kelapa, rasanya enak bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa dalam acara yang istimewa. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati. Untuk itu Bapak dan Ibu mengawali seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini sebagai ucapan selamat datang sekaligus penyambutan untuk kita semua. Mari sama-sama kita menyaksikan tarian tradisional dari Sanggar Seni Gemilang Dancer Gorontalo. Tarian ini akan dibawakan dalam tarian 3 daerah, yakni Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan juga Gorontalo tentunya. Kita berikan aplaus yang meriah untuk adik-adik dari Sanggar Seni Gemilang Dancer Gorontalo. Untuk itu selamat menyaksikan.
inde biluhuta dia luoto ueo inde biluhuta meto ulondalo una binde inde biluhuta dimi dubele dilata motolawa una binde inde biluhuta dimi dubele dilata motolawa una binde 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 biluhuta dimi dubele dilata motolawa. Baik, Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, demikianlah persembahan tarian penyambutan untuk kita semua. Tarian yang mewakili tiga daerah pada malam hari ini, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan juga Provinsi Gorontalo tercinta. Agar kegiatan pada malam hari ini berjalan lancar dan juga dapat membawa manfaat serta berkah untuk kita semua. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk berdoa bersama yang akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Muhammad Iqbal MPDI. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Marilah kita senantiasa menengadahkan tangan kita, menundukkan hati kita, seraya memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Dan pada kesempatan ini izinkan saya memimpin doa sesuai dengan ajaran Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut, rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bi zakaratil maut wan najat minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam kegiatan rapat koordinasi wilayah L2 Dikti wilayah 16 tahun 2023. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, mudahkanlah urusan kami, mudahkanlah kegiatan kami pada malam hari ini dari awal sampai berakhirnya kegiatan kami. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alal husna idza syi'ta sahla. Tidak ada sesuatu yang mudah kecuali apa yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau menjadikan sesuatu yang sulit dan akan menjadi mudah jika Engkau kehendaki. Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, jadikanlah kegiatan kami ini kegiatan yang bernilai ibadah di sisimu, menjadi pemberat timbangan amal-amal kebaikan di hari akhirat. Yaumul la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmana wa la ilan nari masirana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kami memohon kepadamu, terimalah permintaan kami, terimalah permohonan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah tobat kami, sungguhnya Engkau Maha pengampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya pembacaan deklarasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Komitmen pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi LL Dikti wilayah 16. Dalam rangka menuju zona integritas wilayah bebas korupsi, pimpinan LL Dikti wilayah 16 beserta seluruh jajaran menyampaikan kebijakan dan komitmen sebagai berikut. Pertama, tidak menerima gratifikasi dan bentuk pemberian apapun di luar ketentuan hukum yang berlaku. Pemberian yang termasuk dalam kategori gratifikasi akan dilaporkan kepada KPK melalui aplikasi gratifikasi online di https://gol.kpk.go.id sesuai ketentuan prosedur yang berlaku oleh tim unit pengendali gratifikasi LL Dikti wilayah 16. Kedua, apabila diketahui ada kegiatan yang terindikasi sebagai tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan LL Dikti wilayah 16, silakan dilaporkan melalui layanan aspirasi pengaduan online rakyat atau lapor melalui tautan www.lapor.go.id. Ketiga, apabila ada ketidakpuasan, keluhan, pengaduan, serta permintaan informasi dapat disampaikan melalui helpdesk LL Dikti wilayah 16 dan melalui tautan lldikti16.lapor.go.id. Kami mohon seluruh pemangku kepentingan, mitra, dan peserta dapat mendukung kebijakan dan komitmen LL Dikti wilayah 16 dalam rangka mewujudkan zona integritas wilayah bebas korupsi di lingkungan LL Dikti 16. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya laporan panitia pelaksana yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haryanto Huntua, SOS, SE, SHMM. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati Bapak Pejabat Gubernur Provinsi Gorontalo,
yang diwakili oleh pejabat sekretaris daerah yang kami sebut nama beliau Bapak Budianto Sidiki, SOS MSI. Yang kami hormati Kepala L2 Dikti Wilayah 16. Yang kami hormati Kepala BNN Provinsi Gorontalo atau yang mewakili. Yang kami hormati Kabak Umum L2 Dikti Wilayah 16. Yang kami hormati Satker Kemendikbud, pimpinan perguruan tinggi negeri atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Aptisi baik Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, dan pimpinan Aptisi Sulawesi Utara. Yang kami hormati para pimpinan badan penyelenggara perguruan tinggi swasta. Yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi swasta baik Gorontalo, Sulut, Sulteng yang hadir di ruangan ini. Izinkanlah kami membacakan laporan panitia pelaksana Romawi 1 dasar surat keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 16 nomor 2416/LL16/PR.02.02 tahun 2023 tanggal 5 Oktober tahun 2003. 2. Memperhatikan arahan Kepala L2 Dikti Wilayah 16 pada pelaksanaan rapat panitia mulai dari tanggal 25 September sampai dengan tanggal 9 Oktober tahun 2023. Maksud dan tujuan sebagai salah satu upaya penyampaian informasi dan koordinasi di antara perguruan tinggi dan LL Dikti Wilayah 16 tentang pelaksanaan kebijakan perguruan tinggi serta penyampaian rencana program dan strategi yang akan dilaksanakan di tahun 2024 dan menyampaikan hasil evaluasi kinerja PTS melalui pemberian apresiasi kinerja PTS L2 Dikti Wilayah 16 tahun 2023. Waktu pelaksanaan dilaksanakan dari tanggal 12 Oktober sampai dengan tanggal 13 Oktober tahun 2003 yang sudah diawali dengan kegiatan Pra-Rakorwil yang dimulai dari tanggal 10 sampai tanggal 12 Oktober berupa kegiatan multi-stakeholder dialog MSD yang dilaksanakan di Bank Indonesia. Kemudian kegiatan BIMTEK akselerasi MBKM Mandiri dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Gorontalo dan kegiatan MBKM Fair yang dilaksanakan di kampus UNG Gorontalo. Kegiatan Rakorwil itu sendiri yang akan dilaksanakan mulai pada besok jam 08.00 kita akan mendengarkan ceramah dari Sekretaris Dirjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi tentang strategi peningkatan kinerja perguruan tinggi pasca terbitnya Kepmendikbudristek nomor 210 tahun 2023 tentang indikator kinerja utama perguruan tinggi dan L2 Dikti. Yang kedua, materi dari Direktur AIS Institute yang diwakili oleh Bapak Basuki Harjojo tentang strategi pemanfaatan loka pasar mata kuliah daring untuk memperkuat implementasi kampus Merdeka Mandiri. 3. Strategi dan program kerja L2 Dikti Wilayah 16 tahun anggaran 2024 yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Munawir Sajali Rajak, Kepala L2 Dikti Wilayah 16. 4. Rakorwil akan diakhiri dengan malam apresiasi kinerja PTS L2 Dikti Wilayah 16 tahun 2023. Peserta kami laporkan yang sudah melakukan registrasi sampai dengan saat ini berjumlah 165 peserta, terdiri dari 78 PTS yang ada di Gorontalo, Sulut, dan Sulteng, dengan peserta rombongan terbanyak dari Universitas Muhammadiyah dan Universitas Marposo, masing-masing 8 delegasi yang sudah siap mengikuti Rakorwil yang akan dibuka pada malam hari ini. Tema membangun sinergi menuju kemandirian MBKM. Terakhir penutup, demikian laporan kami sampaikan. Mohon kesediaan Bapak Kepala L2 Dikti Wilayah 16 untuk dapat memberikan sambutan dan kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Dirjen Dikti
Riset dan Teknologi, serta mohon kesediaan pejabat sekretaris daerah untuk memberikan arahan serta membuka dengan resmi pelaksanaan Rakorwil L2 Dikti wilayah 16 yang dilaksanakan dari tanggal 12 Oktober sampai 13 Oktober di Provinsi Gorontalo. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, demikianlah laporan panitia. Selanjutnya, penyerahan SK pendirian Politeknik Banggai Industri dengan nomor SK 4411 garing D1 garing HK.03.00 garing 2023 oleh Kepala LL Dikti Wilayah 16 yang terhormat Bapak Munawir Sazali Rajak, kepada Ketua Yayasan Pendidikan Normal yang terhormat Bapak Dr. Haji Marwan Londol. Disilahkan. Baik, kita berikan aplaus untuk penyerahan SK pendirian Politeknik Banggai Industri dari Kepala LL Dikti Wilayah 16 kepada Ketua Yayasan Pendidikan Normal. Untuk selanjutnya mohon izin kepada Ketua Lembaga LL Dikti, mohon maaf, Wilayah 16, Bapak Munawir Sazali Rajak untuk selanjutnya memberikan sambutan. Disilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Penjabat Gubernur Provinsi Gorontalo, yang dalam kesempatan ini diwakilkan oleh Bapak Penjabat Sekretaris Daerah, Bapak Budianto Sidiki Esos MSI. Terima kasih Pak Sekda sudah berkenan hadir di acara kami. Yang saya hormati Ketua Aptisi dari Provinsi Gorontalo, Pak Dr. Aziz Rahman, dari Ketua Aptisi Sulteng, Prof. Rajindra. Terima kasih Prof. Sedangkan Ketua Aptisi Sulut infonya masih ada di Amerika. Yang saya hormati rekan-rekan dari Satker Kemdikbud, rekan-rekan dari Kantor Bahasa, terima kasih Pak Kepala, rekan-rekan dari Kantor Balai Pelestarian Kebudayaan, terima kasih Bu. Dari UT Gorontalo, terima kasih Pak Direktur UT Gorontalo juga sudah hadir di kegiatan kami. Kehadiran Bapak Ibu memperlihatkan sinergi kita semua. Satker-satker di bawah Kemdikbudristek. Yang saya hormati Bapak Kepala BNN Gorontalo yang diwakili Pak Ibrahim. Terima kasih Pak Ibrahim sudah datang. Pak Basuki dari ICE Institute, Pak Hasanuddin, terima kasih Pak sudah hadir di acara raker kita. Yang saya hormati Ketua Pusbang MBKM Untat, Profesor Anang Wahid MDiah. Terima kasih banyak Prof. Beliau juga anggota tim pakar LL Dikti Wilayah 16 khusus MBKM di Sulteng. Yang saya hormati Pak Kabak Umum LL Dikti Wilayah 16, Pak Irwan Halid, para ketua tim, para serta seluruh jajaran pegawai LL Dikti, dan yang saya banggakan para pimpinan badan penyelenggara, ketua yayasan, dan juga pimpinan perguruan tinggi swasta yang hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat dan menghadiri kegiatan kami dari 3 provinsi, tidak hanya dari Gorontalo namun juga dari Sulut dan Sulawesi Tengah. Luar biasa. Terima kasih Pak Ketua Panitia, Pak Haryanto Huntua dan seluruh panitia, luar biasa. Terima kasih Pak atas kerja kerasnya. Bapak Ibu yang saya hormati,
Pada kesempatan yang pertama ini tentu saja mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sama-sama kita bisa hadir bersua di tempat ini dalam rangka pembukaan Rakorwil LL Dikti Wilayah 16. Sebenarnya bukan pembukaan juga Pak Sekda, karena kegiatan rangkaian ini sudah kita lakukan dari kemarin. Bahkan yang teman-teman dari Gorontalo pertemuannya sudah kita mulai dari hari Selasa Pak Sekda. Di kantor BI hari Selasa, kemudian kemarin kita sudah BIMTEK di kampus UMGO, dan tadi pagi kita sudah mengikuti kampus Merdeka Fair di UNG. Jadi ini sebenarnya ini sudah hari yang ketiga dari pelaksanaan rakor kita. Bahkan kalau kita tarik lebih awal Bapak Ibu, kalau kita ingat beberapa minggu yang lalu, pertemuan kita di Manado di kantor BPMP Sulut di Pineleng itu sebenarnya bagian dari Rakorwil kita juga, membahas tata kelola perguruan tinggi. Namun karena materinya banyak, kita pisahkan, kita selenggarakan lebih awal. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat tema yang kita angkat pada Rakorwil tahun ini adalah membangun sinergi menuju kemandirian MBKM. Jadi saya rasa kata kunci yang mesti kita garis bawahi pada pelaksanaan Rakorwil tahun ini adalah kemandirian MBKM. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat materi-materi yang kami sampaikan dari kemarin, itu kemudian bagaimana mempersiapkan perguruan tinggi kita yang ada di wilayah 16 untuk kemudian bisa siap menyelenggarakan program MBKM secara mandiri dan tidak lagi bergantung pada program-program flagship yang disiapkan oleh pemerintah, supaya kemudian program ini tetap berjalan. Oleh karena itu, tentu saja nanti Bapak Ibu, program-program kita ke depan akan menekankan pada identifikasi mitra-mitra strategis yang bisa kita ajak sebagai partner untuk menjalankan program MBKM. Kami dari Dikti tentu saja karena juga diberikan tugas oleh Pak Menteri untuk mengawal Bapak Ibu untuk mencapai indikator kinerja utama, maka kami juga akan turut serta proaktif membantu Bapak Ibu terkait mencari mitra ini. 3 hari yang lalu, khusus teman-teman di Gorontalo itu sudah kita lakukan. Sekaligus saya ingin laporkan ke Pak Sekda bahwa hari Selasa yang lalu tanggal 10 kita sudah melakukan kegiatan multi stakeholder dialog atau dialog multi pihak yang mendatangkan semua pihak yang terkait dengan MBKM, semua mitra baik dari lembaga pemerintah maupun dari industri dan perguruan tinggi. Di situ kita kemudian berdiskusi, mengidentifikasi potensi-potensi daerah, permasalahan-permasalahan daerah, dan kira-kira apa yang bisa dikontribusikan oleh perguruan tinggi untuk kemudian kita rancang menjadi program MBKM mandiri. Dan alhamdulillah Pak Sekda, pertemuan tersebut berjalan dengan baik dan kita sudah siap, teman-teman di Gorontalo sudah siap dengan beberapa program yang akan kita lakukan untuk tahun depan. Nah, model ini Bapak Ibu akan kita replikasi di Provinsi Sulut dan Sulteng. Jadi ke depan kegiatan MSD ini akan kita lakukan juga untuk di Provinsi Sulut dan Sulteng supaya kemudian geliat MBKM mandiri ini bisa kita lakukan sama-sama. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, barusan tadi saya menyerahkan SK pendirian perguruan tinggi baru, yaitu pendirian Politeknik Banggai Industri di Kabupaten Luwuk di Sulawesi Tengah. Berarti sekarang jumlah perguruan tinggi kita yang aktif, perguruan tinggi swasta ada 81 di 3 provinsi. Berarti yang paling banyak tetap di Sulut ada 40, di Sulteng sekarang ada 31 dan di Gorontalo ada 10 perguruan tinggi. Seharusnya Bapak Ibu dengan jumlah perguruan tinggi yang saat ini 81, program-program kita bisa jauh lebih efektif dibandingkan ketika kita masih berada di wilayah 9 dulu. Saya masih mengingat ketika kita masih ada di wilayah 9, waktu itu saya masuk di wilayah 9 tahun 2018, menjadi Kepala Bagian Kelembagaan dan Siswo, ada 370 perguruan tinggi yang mesti kita layani di 6 provinsi. Jadi kalau waktu itu dengan 370 perguruan tinggi, kita keliling 1 hari 1 perguruan tinggi saja 1 tahun nggak cukup Bapak Ibu.
Makanya dulu yang sering interaksi dengan saya paling yang kampusnya ada bermasalah. Karena saya dulu di bagian kelembagaan, jadi kalau kampus bermasalah mungkin interaksi dengan saya. Tapi saking banyaknya yang kita layani waktu itu, kita sampai nggak punya waktu, nggak punya kesempatan untuk membuat program-program pengembangan. Karena waktu kita tersita habis untuk menyelesaikan masalah-masalah di perguruan tinggi. Namun sekarang dengan jumlah perguruan tinggi kita 80, menurut saya lebih mudah untuk memonitor perkembangannya, melakukan evaluasi, dan alhamdulillah Bapak Ibu, kita selama setahun ini kami di LLDT Wilayah 16 telah membuat peta kinerja dari perguruan tinggi Bapak Ibu. Kita sudah bisa melihat mana perguruan tinggi yang komitmennya sudah baik, tidak perlu kita awasi berlebihan, sudah terbangun budaya mutu. Kita juga sudah bisa petakan mana perguruan tinggi yang masih perlu diberikan penguatan-penguatan, dan kita pun punya data mana perguruan tinggi yang perlu diawasi ketat karena sepertinya ada indikasi-indikasi pelanggaran. Nah, ke depan tentu saja program-program yang akan kami lakukan itu akan kami sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari kampus-kampus tersebut. Nah, Bapak Ibu, selama 2 hari ini, karena kemarin kita sudah berdiskusi banyak terkait MBKM, tadi pagi juga, jadi besok kita mungkin tidak akan begitu banyak materi. Termasuk malam ini Bapak Ibu tidak akan ada materi, cukup acara pembukaan saja karena saya yakin Bapak Ibu semua sudah lelah. Sudah 2 hari lebih kita berdiskusi soal MBKM. Dan besok itu pagi kita akan berikan kesempatan kepada Pak Basuki dan tim dari AIS Institute untuk menjelaskan program-program atau course-course yang bisa dimanfaatkan tidak hanya oleh mahasiswa kita, namun juga oleh dosen-dosen kita, atau bahkan semua, saya rasa masyarakat umum juga bisa memanfaatkan mata kuliah atau course-course yang ada di AIS Institute untuk bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan kita. Kemudian akan dilanjutkan materi dari Ibu Ses Dirjen terkait Kepmen 210 terkait IKU, dan siangnya kita akan diskusi untuk membicarakan program-program LLDikti di tahun 2024. Walaupun Bapak Ibu sudah memberikan masukan ke kami, tapi besok tetap akan kami paparkan rencana 2024 seperti apa saja, dan silakan Bapak Ibu untuk memberikan masukan karena kita nanti akan finalkan di bulan Januari program kami, dan kabar baiknya Bapak Ibu, kami ada tambahan anggaran yang cukup signifikan ya, sekitar 2 miliar lebih untuk program-program penguatan perguruan tinggi di tahun 2024. Saya rasa itu perlu kita diskusikan sama-sama anggaran tersebut optimalnya supaya ketemu dengan kebutuhan dan kondisi Bapak Ibu. Perlu kita diskusikan jenis-jenis kegiatan yang Bapak Ibu butuhkan. Terakhir tadi di awal sudah ada penyampaian komitmen untuk membangun ZIWBK. Jadi sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, tidak perlu memberikan pelayanan berlebihan kepada LLDikti, tidak perlu memberikan sesuatu barang atau apapun terkait pelayanan, karena kita semua sekarang punya komitmen untuk membangun LLDikti sebagai zona integritas yang bebas dari korupsi. Semua layanan kami tidak ada biaya, gratis, dan bahkan kepuasan Bapak Ibu sebagai pengguna layanan kami merupakan indikator kinerja utama kami yang pertama. Jadi kami minta kerjasamanya, karena walaupun pegawai mungkin integritasnya sudah kita bangun, tapi kalau dari Bapak Ibu sebagai pengguna layanan juga masih belum memahami upaya kami, maka tentu saja tidak akan ketemu, masih sulit. Jadi sekali lagi kami minta dukungan dari Bapak Ibu kepada kami untuk memperkuat integritas dan komitmen pegawai kami di LLDikti Wilayah 16. Terakhir kami mohon kesediaan Pak Sekda untuk memberikan arahan, memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Rakorwil kita malam ini. Saya rasa demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Baik, demikianlah sambutan dari Kepala LLDikti Wilayah 16 yang terhormat Bapak Munawir Sazali Razak. Terima kasih banyak Bapak. Selanjutnya Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, kita dengarkan bersama sambutan dan arahan PLT Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Insinyur Nizam MSc di IC PhD melalui pemutaran video.
Selamat menyaksikan Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala LEDIKTI Wilayah 16, yang saya hormati Ketua APTISI, Ketua BPTSI, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan yayasan, dan ibu bapak sekalian yang saya hormati, cintai, dan banggakan. Puji syukur alhamdulillah, hari ini kita bisa mengikuti acara Rakorwil LEDIKTI Wilayah 16 untuk berbincang-bincang, berdiskusi, dan mudah-mudahan bisa juga berbagi pengalaman, berbagi kiat untuk meningkatkan kualitas dan relevansi perguruan tinggi kita. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, saat ini tentu ibu bapak sekalian sudah tahu tentang hadirnya Permendikbudristek 53 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi yang kita harapkan akan bisa menjadi platform, menjadi tempat untuk kita membangun kualitas pendidikan tinggi yang lebih mendorong pada otonomi perguruan tinggi dan mendorong perguruan tinggi untuk lebih kreatif dan inovatif ke depannya dengan tetap menjaga kualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai akademik. Kita serasa sangat perlu, saya ingin garisbawahi, sangat perlu untuk mengorientasikan seluruh program kita ini untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul dan membangun inovasi melalui perguruan tinggi. Hadirnya Permendikbud 53 2023 esensinya adalah mendorong perguruan tinggi kita untuk fokus pada mahasiswa dan hasil dari pendidikan tinggi. Hasil dari pendidikan tinggi bukanlah selembar ijazah dengan IPK yang sundul langit, tetapi bagaimana kita menghasilkan lulusan yang betul-betul siap untuk memasuki dunia kerja atau siap untuk membangun masa depannya. Itulah semangat dari Kampus Merdeka. Cara untuk mencapainya sangat beragam, tetapi tujuannya adalah menghasilkan lulusan yang unggul, lulusan yang berdaya saing, lulusan yang kompeten, lulusan yang siap untuk membangun masa depannya, dan tentunya berakhlak mulia. Nah, untuk itu, maka kualitas dan relevansi pendidikan tinggi perlu kita jaga. Di dalam Permendikbud 53 2023, banyak ruang-ruang yang lebih fleksibel di dalam bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya kalau di Permendikbud yang lama tentang penjaminan mutu, kita menggunakan misalnya mengharuskan 8 standar pendidikan tinggi dikalikan dengan 3 tridharma, ada 24 standar yang harus dikembangkan oleh perguruan tinggi. Nah, di dalam Permendikbud 53 2023 ini kita sederhanakan, kita ringkas menjadi 3 fokus standar saja: standar input, standar proses, standar output, standar output. Dan penekanan kita, stressing kita pada output, pada hasilnya. Nah, di dalamnya tentu karena kita juga mendapat amanah dari Undang-Undang Sisdiknas maupun Undang-Undang Dikti, 8 standar yang ada di dalam Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Dikti, kita ringkas, kita masukkan ke dalam 3 induk standar tadi. Demikian pula di dalam akreditasi, kita sekarang sudah punya BAN dan LAM sesuai dengan amanah Undang-Undang Dikti. Selama ini akreditasi melalui LAM itu sifatnya wajib dengan standar yang sangat tinggi dikembangkan oleh LAM, karena itu yang memang kita dorong agar perguruan tinggi kita standarnya jauh melampaui standar nasional pendidikan tinggi, tetapi wajib tetapi berbayar. Ini tentu tidak fair, tidak adil ya. Karenanya di dalam Permendikbud 53 2023 ini kita buat untuk standar minimum pencapaian syarat standar minimum di Permendikbud 53 2023 ini diakreditasi oleh BAN dan LAM, tetapi standarnya adalah standar minimum. Dan biayanya sebelumnya dibiayai oleh negara. Dengan begitu, maka ini tidak akan menjadi beban bagi perguruan tinggi. Jadi fair. Dan tugas negara tentu memastikan bahwa seluruh program studi yang ada itu memang memenuhi standar. Kalau tidak memenuhi standar, ya mohon maaf harus ditutup. Nah, bagi perguruan tinggi program studi yang
unggul yang ingin mengatakan bahwa prodi saya ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan standar minimum tadi, silakan mengikuti akreditasi mandiri yang diselenggarakan oleh LAM dengan membiayai sendiri tentunya, karena ini tidak wajib. Jadi yang wajib adalah yang standar minimum tadi dan dibiayai oleh negara, dan standarnya adalah standar minimum. Dan bagi yang akan unggul, maka bisa mengikuti akreditasi mandiri atau akreditasi internasional oleh lembaga yang kita kurasi, kita pastikan memang lembaganya bukan lembaga abal-abal. Itu contoh di dalam akreditasi, dan masih banyak lagi yang lain. Misalnya di dalam tugas akhir. Untuk tugas akhir tidak hanya skripsi, tapi bisa dalam bentuk project based, bisa dalam bentuk capstone design project, bisa dalam bentuk case studies maupun hal yang lain yang lebih relevan dengan kompetensi lulusan. Jadi, dan ini juga untuk mendorong diferensiasi misi. Ada perguruan tinggi yang yakin bahwa tesis atau skripsi itu adalah bentuk yang paling bagus dari bentuk tugas akhir. Silakan. Dia mengatakan, oh yang paling tepat itu dalam bentuk capstone design project. Silakan. Jadi ruang itu kita buka. Fokus kita adalah pada kompetensi sarjana yang dihasilkan atau diploma yang dihasilkan. Kalau dia sarjana, KKNI level 6, di sana jelas apa itu kualifikasi seorang sarjana, dan itu dibuktikan dalam bentuk tugas akhir. Dan tugas akhirnya tadi disesuaikan dengan bidangnya, sehingga para penerima lulusan akan tahu bahwa si sarjana ini memang kompeten melalui karya yang dihasilkan pada saat dia lulus. Baik, jadi itu mungkin beberapa hal yang terkait dengan Permendikbud 53 2023. Semoga bisa menginspirasi perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu dan relevansinya secara lebih fleksibel. Kemudian juga berkaitan dengan keputusan Mendikbudristek 210 2023 tentang IKU, ini juga kita dorong perguruan tinggi kita untuk fokus pada 8 IKU atau indikator kinerja utama. Ini untuk menekankan dan menggarisbawahi lah apa yang perlu dilakukan oleh perguruan tinggi di dalam menyiapkan lulusan yang unggul. Dalam 8 IKU ini, untuk perguruan tinggi negeri itu kita wajibkan. Jadi yang pertama adalah kita fokus pada kepekerjaan lulusan, graduate employability. Itu yang paling penting, bukan ijazah, bukan IPK. Kemudian yang kedua, seberapa banyak mahasiswa akan jadi kepekerjaan lulusan tadi diukur dari berapa persen lulusan yang bekerja dan dengan penghasilan yang layak tentunya. Kalau dia penghasilannya sama dengan tamatan SD, ya apa gunanya berpendidikan sampai dengan pendidikan tinggi. Kemudian yang kedua, seberapa banyak mahasiswa yang mengikuti program-program MBKM, karena itu ukuran dari agility, dari kesiapan mahasiswa untuk masuk dunia kerja. Survei di tahun 2022 sudah menunjukkan bahwa mahasiswa yang mengikuti MBKM, lulusan yang mengikuti MBKM, tingkat keterserapan di dunia kerjanya jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang tidak mengikuti MBKM, dengan gaji pertama yang 2 kali lipat lebih dibandingkan dengan yang tidak mengikuti MBKM, dengan IPK yang sama, dengan prodi yang sama. Kemudian yang ketiga, dosen-dosen juga kita dorong untuk berinteraksi lebih erat dengan dunia kerja, dengan membimbing para mahasiswa. Dan yang keempat, kita undang para praktisi untuk hadir di dalam kelas, mentransformasikan kelas kita menjadi project based, problem based learning, case based learning, sehingga mahasiswa tidak hanya mengacu pada soal-soal di textbook, tetapi soal nyata di dunia kerja. Kemudian juga ukuran kinerja dosen tidak hanya publikasi, tapi juga karya-karya yang digunakan oleh masyarakat, misalnya dengan memanfaatkan matching fund Kederika dan sebagainya. Kemudian kita dorong prodi-prodi kita untuk bekerja sama secara internasional, serta berakreditasi internasional. Itu 8 IKU yang kita dorong agar lulusan kita betul-betul berdaya saing baik di dalam negeri maupun secara internasional. Semoga rapor Dikti 2 hari ini bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan berbagai keputusan yang bisa dimanfaatkan bersama. Selamat berrakor. Semoga semua dalam keadaan sehat dan mendapat manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om.
Baik, Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, demikianlah sambutan dari Dirjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari sama kita dengarkan sambutan dan ucapan selamat datang sekaligus membuka pelaksanaan rapat koordinasi LLDikti wilayah 16 tahun 2023 di Gorontalo oleh yang terhormat penjabat sekretaris daerah Bapak Budianto Sidiki Esos MSI. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Kepala L2 Dikti wilayah 16, Pak Munawir Sadzali Razak. Terima kasih Pak undangannya. Yang saya hormati, tercatat di sini saya hadir yang mewakili Pak Rektor UNG. Yang saya hormati Ketua APTISI Gorontalo dan juga Sulawesi Tengah yang juga hadir. Selamat datang di Gorontalo, Pak. Ya, alhamdulillah masih tetangga ini Sulawesi Utara dan Gorontalo dan juga Sulawesi Tengah. Yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi swasta dan Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Yang saya hormati juga hadir di sini yang mewakili Universitas Terbuka Pak Direktur. Terima kasih. Yang kami hormati ini hadir juga manajer kemitraan ICE Institute Pak Basuki. Saya tadi baca-baca sepintas Pak. Nanti kita ngobrol panjang lebar. Yang saya hormati Badan Penyelenggara PTS sewilayah L2 Dikti 16, para narasumber yang sejak hari pertama tadi sudah dijelaskan oleh Pak Munawir sudah berdiskusi, berinteraksi, dan malam hari ini mungkin adalah puncaknya. Seluruh peserta Rakorwil, hadirin sekalian yang mohon maaf kalau ada yang namanya, profesinya, jabatannya tidak saya tersebut karena hilaf. Saya mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat yang saya muliakan. Bapak Ibu semua, pertama saya mengucapkan terima kasih sekaligus permohonan maaf. Pak Rektor ini melalui Pak Kabag Umum yang saya hormati ini Pak Gubernur melalui Pak Kabag Umum menyampaikan undangan dan sekaligus saya teruskan ke beliau untuk mohon izin Pak Kabag ini senior saya Pak Tuan Halid. Pak Gubernur mohon maaf belum bisa ikut hadir padahal ini adalah tamu-tamu yang harusnya beliau sambut dan beliau sapa karena Sulawesi Tengah punya riwayat panjang dengan beliau. Beliau berangkat dari seorang ASN yang berkarir di Sulawesi Tengah, Pak Penjabat. Kemudian juga Sulawesi Utara tentu juga bagian dari provinsi induk kita, Gorontalo, yang dulu orang sering bilang orang sama basudara. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, beliau menyampaikan salam hormat, sekaligus sekali-kali permohonan maaf. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengawali sambutan ini, marilah kita tentunya memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Malam hari ini, alhamdulillah, di tempat yang baik ini, Bapak Ibu berkumpul dalam rangkaian rapat koordinasi wilayah di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wilayah 16. Bersama kita juga mohon izin hadir Kepala Satuan Kerja dari unsur pendidikan tinggi, Dikti, yang mohon maaf tadi kami lupa menyapa. Salawat serta salam juga mari tentunya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan semoga curahan rahmat sampai kepada kita insya Allah, amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin pada kesempatan kali ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Tadi saya justru menyimak betul apa yang menjadi arahan Pak Dirjen.
Kalau membaca tema Rakorwil ini Pak Munawir, saya tadi bisik-bisik ke Pak Irwan, Pak Kabak. Kalau kita lihat temanya adalah membangun sinergi, berarti memang mindset kita di antara sesama perguruan tinggi swasta ini harus dirubah. Kita bukan kompetitor, tapi kita adalah mitra. Nah, tadi bisik-bisik kalau kompetitor yang lain. Tapi kalau sesama di antara perguruan tinggi swasta, kita mitra ya. Ya, oleh sebab itu temanya pas sekali. Membangun sinergi. Karena memang saat sekarang hampir dipastikan sulit sekali kita tidak berkolaborasi. Kolaborasi itu sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan apa yang potensi yang kita miliki dan mengoptimalkan performance dalam rangka pencapaian tujuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira kita perlu memberikan apresiasi khusus kepada L2 Dikti 16. Kita beri aplaus dulu. Jadi semangatnya adalah adaptasi yang tinggi dan gotong royong. Ya, tadi beliau menyampaikan orientasi perguruan tinggi jangan pada IPK dan ijazah, tapi lebih pada menyiapkan peserta didik ya untuk siap menghadapi dunia kerja dan siap mengembangkan masa depannya. Saya mencatat betul itu karena dalam posisi sebagai penjabat Sekda, saya juga masih definitif Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan ini juga menjadi spirit kami di dalam memperbaiki kualitas penyelenggaraan kediklatan. Beberapa pekan terakhir ini, satu tahun terakhir ini, misalnya kami banyak mengadop konsep-konsep yang dikembangkan justru di perguruan tinggi. Misalnya, kami sangat meyakini model pengembangan kompetensi yang hanya mengandalkan tatap muka kelas, itu dampaknya hanya 10% terhadap peningkatan kompetensi ASN. Oleh sebab itu yang kita kembangkan misalnya justru adalah pada aspek yang berkaitan dengan 20%-nya adalah coaching dan mentoring, sedangkan 70%-nya adalah experiential learning. Jadi memang bekerja ya di tempat kerja atau belajar sambil bekerja itu merupakan bagian dari proses pengembangan kompetensi yang justru lebih efektif. Jadi kita itu berdasarkan konsep silam misalnya dikembangkan konsep 10-20-70. Jadi teoretik kelas itu hanya 10%. 20%-nya adalah interaksi coaching dan mentoring, sedangkan 70%-nya kita memberikan kesempatan kepada ASN itu memilih tempat magang terbaik. Jadi kalau misalnya diklatnya tentang keuangan misalnya, kita mempersilahkan dia memilih pemerintahan daerah atau pemerintah pusat dengan praktek keuangan terbaik yang kita mengajukan permohonan kerjasama untuk bisa menempatkan mereka dalam kurun waktu tertentu. Nah, perubahan ini terjadi dalam konteks kediklatan. Karena apa? Karena kebutuhannya kita tidak ingin lagi, ya terima kasih ya. Karena kebutuhannya kita tidak ingin lagi sekedar mengeluarkan sertifikat diklat, tapi justru ingin memastikan proses kediklatan itu menghasilkan pengembangan kompetensi yang efektif. Nah, saya menyimak betul apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen ya, Pak Dirjen tadi. Sehingga ini harusnya juga menjadi spirit perubahan bagi semua perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta yang ada di Gorontalo. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan juga saya coba menggali karena selama ini tidak berinteraksi ya. Dalam kaitan dengan urusan pemerintahan daerah, kami lebih banyak mengurusi pendidikan menengah. Tetapi dalam konteks sistem pendidikan tidak boleh disekat-sekat antara pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Ini tidak bisa terpisah.
Maka memang pertemuan seperti ini, bahkan pertemuan antara semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan, baik dasar, menengah, dan tinggi itu memang sesekali harus didesain untuk kita bisa menemukan bagaimana kita membangun satu mekanisme sistem yang tidak terpisah antara pendidikan tinggi, menengah, dan bawah. Karena ada saling ketergantungan. Bapak Ibu selaku pengelola perguruan tinggi tentu sangat membutuhkan database minimal terkait dengan calon lulusan misalnya. Nah, itu saja sudah menunjukkan keterikatan antara pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu saya kira sekali lagi semangat untuk membangun sinergi ini harus dibangun bukan hanya sinergi antara sesama perguruan tinggi swasta, tapi juga dalam konteks antara perguruan tinggi swasta dan juga pemerintah daerah. Di tempat ini beberapa perguruan tinggi negeri khususnya beberapa perguruan tinggi swasta khususnya yang ada di Gorontalo membangun kerjasama dengan pemerintah provinsi, baik dalam hal pendidikan maupun juga pada aspek-aspek yang berkaitan dengan kebutuhan khusus. Nah, ini kita kerjasamakan, termasuk di dalam hal riset, dalam hal penelitian dan pengembangan, dan juga pengabdian masyarakat. Kami merancang beberapa kegiatan yang sifatnya diseminasi. Kenapa? Karena seringkali ada keluhan antara user dengan kampus yang memproduksi beberapa hasil-hasil penelitian. Seringkali kampus mengeluhkan bagaimana hasil penelitian mereka tidak digunakan oleh pemerintah daerah. Tapi di sisi yang lain pemerintah daerah seringkali mengeluhkan banyak risetnya yang tidak siap kita gunakan. Misalnya karena riset itu terlalu untuk orientasi untuk kepentingan akademik, tapi tidak mengakar untuk kebutuhan problem solving pemerintah daerah. Nah, sehingga dalam beberapa kesempatan kami menggelar bentuk-bentuk diseminasi untuk mempertemukan antara ruas dan buku ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan fakta seperti ini maka memang tidak bisa dihindari kolaborasi juga antara perguruan tinggi swasta dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Di luar dari itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mencatat beberapa perkembangan dalam hal pengembangan SDM. Dan ini juga mungkin menjadi bagian dari proses peningkatan kualitas. Di ASN sekarang kita sedang mendorong apa yang dinamakan dengan talent management atau manajemen talenta. Kenapa manajemen talenta ini kami mulai gunakan sebagai basis khususnya di dalam penempatan, di dalam pengembangan pola karir. Karena ternyata seseorang itu akan optimal ketika misalnya baik dia memilih pendidikannya maupun dalam penempatan dalam jabatan ketika dia berkesesuaian dengan DNA talentnya. Nah, saya bisa buktikan beberapa contoh misalnya. Di pemerintahan daerah itu kadang-kadang ada seseorang yang background pendidikannya linear, tetapi kemudian dia justru lebih maksimal pada posisi-posisi yang tidak linear dengan background pendidikannya. Dan itu banyak. Kalau kita lihat misalnya di internal kami pemerintah Kementerian Dalam Negeri, Pak Mendagri itu orang yang tidak punya basic pendidikan bidang pemerintah, karena beliau adalah lulusan kedinasan akademi kepolisian yang kemudian secara jalur hierarki linearnya mengambil jalur yang bukan berkaitan dengan. Tetapi begitu beliau ditempatkan sebagai Mendagri, kalau bicara misalnya tentang inflasi, beliau sangat menguasai. Padahal saya tidak pernah mendengarkan beliau mendapatkan pendidikan tentang inflasi. Ini karena apa? Karena ketika peran atau posisi itu disesuaikan dengan DNA talentnya, maka potensi terbaiknya yang keluar. Itu berlaku baik untuk kepentingan promosi misalnya, penempatan, maupun mohon maaf,
Mungkin ini bisa dijadikan juga basis dalam menentukan misalnya program studi, jurusan dan lain sebagainya. Nah, di beberapa perguruan tinggi misalnya anak saya sendiri juga bagian dari menempuh di perguruan tinggi swasta. Sebelum masuk ke dia memilih jurusannya, mereka melakukan assessment terhadap talent. Dari asesmen terhadap talent itu ketahuan bahwa yang bersangkutan ini lebih cocok ada di bidang studi, ada di jurusan atau di prodi mana. Nah, sekarang banyak sekali dikembangkan model-model DNA talent ini. Saya sudah pernah mengikuti satu kali misalnya. Contoh misalnya dari DNA talent ini, salah satu hasil asesmennya menyatakan bahwa salah satu DNA talent saya itu adalah forgiving. Forgiving itu memiliki, mohon maaf, forgiving itu kesediaan secara terbuka dan tulus memberikan maaf. Jadi kadang-kadang kalau ada yang salah ya sudahlah. Tidak mau terlalu berkonflik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika saya tahu DNA talent ini, maka saya memang tipikal sangat tidak cocok menjadi auditor. Sebab kalau saya jadi auditor, semua temuan saya maafkan. Ya. Nah, inilah makanya kemudian DNA talent ini sekarang banyak dikembangkan menjadi fokus Kementerian PAN untuk kebutuhan untuk menyesuaikan, karena ketika dia berada sesuai dengan passionnya, baik itu di bidang pendidikan maupun pekerjaan, maka potensi terbaiknya akan keluar. Nah, sehingga ini juga mungkin bisa menjadi referensi bagi kita semua untuk memaksimalkan potensi peserta didik sebagaimana yang diharapkan oleh Pak Dirjen tadi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, oleh sebab itu pada kesempatan yang berbahagia ini, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada L2 Dikti 16 yang menyelenggarakan Rakorwil ini. Berentetan tadi saya dengar acaranya sejak dari Manado, dan juga sekaligus selamat datang saya sampaikan kepada seluruh peserta, khususnya dari Sulawesi Utara dan juga dari Sulawesi Tengah. Ya, lama-lama jo di Gorontalo orang bilang, sebagai tuan rumah kami senang sekali kalau kedatangan tamu. Setiap kedatangan tamu ini tentu berkah bagi tuan rumah. Ya, kalau tuan rumah bilang kalau pulang ke Palu dan ke Manado, nggak usah kasih sisa uang, kasih tinggal saja semua di Gorontalo. Nanti gantian kan? Memang kolaborasi itu dibutuhkan. Saya pernah menginisiasi satu kerjasama pariwisata dengan Sulawesi Utara, tapi saya negosiasi. Saya bilang beberapa kegiatan Pemprov akan kita selenggarakan di Manado, tapi gantian. Beberapa kegiatan Pemprov Sulut juga backing di Gorontalo. Kalau deal. Karena sekali lagi kegiatan seperti itu, terima kasih Pak Munawir, saya kira akan memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi. Bukan hanya dalam kerangka pelaksanaan Rakorwil, tapi juga alhamdulillah kondisi pasca pandemi memang mengharuskan kita berpikir keras untuk terus memperbaiki kondisi perekonomian di Gorontalo. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira ini saja beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya berharap melalui kegiatan ini juga terbangun komunikasi dan juga kerjasama yang lebih optimal di antara Pemprov dan perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta. Banyak isu-isu di daerah ya. Gorontalo ini prevalensi stuntingnya masih cukup tinggi. Saya berterima kasih UBN termasuk yang memberikan support terhadap itu. UMGO di dalam riset, di dalam pengabdian masyarakat, juga terkait dengan tata kelola pemerintahan baik di pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Oleh sebab itu, melalui momen Rakorwil ini, mari sama-sama kita mencetuskan beberapa ide, gagasan, inovasi dalam juga memecahkan persoalan masyarakat, khususnya kami di wilayah Gorontalo. Bapak Ibu sekalian, ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan karena kami diminta membuka acara yang sebenarnya sudah menjelang ditutup ini Pak. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembukaan rapat koordinasi wilayah Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta tahun 2023 saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
Baik, demikianlah sambutan sekaligus membuka dengan resmi Rakolwi pada malam hari ini. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk pada acara penutup, mohon izin kepada Bapak Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo untuk dapat foto bersama. Mohon izin kepada yang terhormat Kepala LL Dikti Wilayah 16, Kabak Bagian Umum LL Dikti Wilayah 16, ada Direktur AIS Institut atau yang mewakili, ada juga pimpinan Aptisi Provinsi Gorontalo yang juga selaku Ketua Yayasan Bina Mandiri. Kami persilahkan untuk dapat foto bersama. Dan selanjutnya mohon berkenan kepada Ketua-Ketua Aptisi dari Sulawesi Tengah, disilahkan. Baik, mohon izin kepada Bapak Penjabat Sekretaris Daerah, mohon maaf, Bapak LL Dikti bisa. Dan untuk itu, kepada hadirin peserta, dimohon untuk berdiri, kita foto bersama. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan Rapat Koordinasi Wilayah Pimpinan Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LL Dikti Wilayah 16 di Provinsi Gorontalo tahun 2023. Untuk itu Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan, tidak lengkap rasanya jika di awal ataupun di pembukaan saya memberikan pantun, maka mohon izin juga di akhir acara ini saya akan memberikan pantun. Boleh? Baik, terima kasih. Bapak Tani pintar mengukir, ajak ke kota di saat pagi. Acara ini akan berakhir. Semoga kita berjumpa kembali. Untuk itu sekian dan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Zubaida Latompo sebagai pembawa acara pada malam hari ini. Mohon izin undur diri. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya kegiatan kita maka sesi untuk malam ini selesai dan bisa dilanjutkan dengan foto bersama. Jadi yang kita awali dulu dengan pimpinan perguruan tinggi swasta dan Sulawesi Tengah. Kami persilakan Bapak Ibu pimpinan PTS di Sulawesi Tengah bersama Bapak Kepala Lembaga, Kabak Umum dan Bapak Penjabat Sekretaris Daerah. Kami undang untuk foto bersama Pak Pejabat Sekretaris Daerah, Bapak Kepala Dikti, Kabak Umum, AIS Institut untuk bisa berfoto bersama dengan pimpinan perguruan tinggi swasta se-Sulawesi Tengah. Undang Pak Kalem.